Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andan Wiranata dengan NIM 20020102028 pada mata kuliah rekayasa fondasi. Saya akan menjelaskan dua tugas. Tugas pertama yaitu fondasi menerus dan tugas kedua telapak. Pertama, fondasi menerus. Diketahui tembok luar 1 bata, tembok penyekat kawat tebal seper 2 bata, diberi angka pengkaku beton bertulang. Lebar titisan yaitu 1 meter, tinggi tembok 3,8 meter, tanah balik minus 0,6 meter, dengan daya dukung yang diizinkan 0,75 kg per cm pangkat 2. Berat atap plus kuda-kuda yaitu 300 kg per meter pangkat 2. Berat tembok yaitu sebenarnya 1.800 kg per meter pangkat 2. Berat fondasi ditaksir 1.000 kg per meter pangkat 2. Ditanyakan gambar rencana fondasi menerus untuk memikul beban atap plus beban dinding tembok bata. Dipandang lajur fondasi sepanjang 1 meter. Beban yang dipikul fondasi yaitu pertama berat atap tambah kuda-kuda yaitu 3,25 tambah 1 300 sama dengan 1.275 kg. 0,3 dalam kurung 3,8 dalam kurung 1000 dikali 1.800 sama dengan 2.052 kg. Dan berat fondasi tiap meter ditaksir 1.000 kg. Jadi dijumlahkan semua jumlah beban yaitu 4.327 kg. Lebar dasar fondasi yaitu 4.327 dibagi 0,75 dikali 100 dan mendapatkan nilai 5,8 cm. Dan juga digunakan tebal dasar fondasi 72 cm dalam kurung 2,5 dikali teman tembok dan diletakkan pada kedalaman fondasi lebih kurang 80 cm dari permukaan tanah. Untuk tembok penyekat seper 2 bata, lebar dasar fondasi cukup diambil 45 cm saja dalam kedalaman fondasi kurang 60 cm permukaan tanah. Ini adalah contoh gambar rencana fondasi dengan skala 1/100. Dan di sebelahnya gambar fondasi 1 bata. Dan terakhir adalah contoh gambar detail fondasi seper 2 bata. Diketahui untuk mencukupi kebutuhan air bersih pada suatu rumah tinggal dibuat sebuah tangki air bersih ukuran 1 kali 0,88 dengan tinggi plus 3,8 meter dari permukaan tanah dan daya dukung tanah yang diizinkan pada kedalaman kurang dari 1,58 meter adalah PA sama dengan 1 kg per cm pangkat 2. Ditanyakan, rencanakan dimensi fondasi tangki air. Pertama, dihitung beban tangki air dan dinding tangki air dinding tangki 4 dikali 1,10 dikali 0,1 dikali 0,88 dan dikali 2000 menghasilkan 929,2. Berat lantai tangki yaitu 1,20 dikali 1,20 dikali 0,15 dan dikali 2400 menghasilkan 518,4. Balok perbuatan plat
4 dikali 1/2 dikali 0,45 dikali 0,15 dikali 0,2 dan dikali 2400 menghasilkan 64,8. Untuk berat air 1 dikali 1 dikali 0,88 dikali 1000 menghasilkan 880. Dan kolom 0,3 dikali 0,3 dikali 4,5 dan dikali 2400 menghasilkan 150. Untuk jumlah yaitu mendapatkan 257.2572,4 kg sama dengan 972 sama dengan 3.514,4 kg. Bagian kedua, karena luas tampang yang menahan desakan angin relatif kecil yaitu 1,00 meter pangkat 2, maka letak tangki air yang agak rendah yaitu plus 3,8 dan maka pengaruh angin diabaikan. Ditinjau gaya gempa dan praktis diperkirakan sebesar 10%. Berat konstruksi dan bekerja pada titik berat konstruksi. Gaya gempa sama dengan 10% dikali 2.507,84 menghasilkan 257,2 kg. Dan M gempa sama dengan 257,2 dikali 5 menghasilkan 1.286 kg. Dan yang ketiga, ditaksir tebal plat pondasi 30 cm. Plat sama dengan 0,3 dikali 2400 menghasilkan 720 kg per meter pangkat 2, yaitu 0,072 kg per cm pangkat 2. Kui tanah sama dengan 1,58 dikurang 0,3 dikali 0,17 menghasilkan 0,2176 kg per cm pangkat 2. Jadi totalnya mendapatkan 0,2896 kg per cm pangkat 2. Jadi metro sama dengan 1 dikurang 0,2896 atau 0,2896 sama dengan 0,7014. 4. Yaitu luas plat pondasi yang diperlukan. A sama dengan 3.514,4 dibagi 0,7014 yaitu 5.010 cm. Bila pondasi berbentuk bujur sangkar dengan sisi B, maka B sama dengan akar 5.010 dan menghasilkan 70,78 cm. Yang kelima, untuk menahan gempa, maka dimensi pondasi diperbesar dan diadakan hitungan kontrol terhadap kombinasi gaya sentris dan momen gempa sebagai beban maksimum atau beban sementara. Pada beban sementara, daya tampung tanah yang diizinkan dapat diperbesar 1,5 kali daya dukung tanah pada beban normal. PA sama dengan 1,5 P atau yaitu 1,5 kg per cm pangkat 2 dan PN 1,5 dikurang 0,2896 atau sama dengan 1.210 kg per cm pangkat 2. 1,210 kg per cm pangkat 2. Misal digunakan pondasi dengan B 100 cm, maka P sama dengan 3.514,4 dibagi 100 dikali 100 dan ditambah 1.124400 dibagi 1/6 dikali 100 dikali 100 pangkat 2 maka sama dengan 0,3514,4 kurang plus minus 0,746. Untuk Pmax-nya didapatkan 0,35144 plus minus 0,746 atau sama dengan 0,9744. Lebih 1.210.
Untuk P-min-nya didapatkan 0,35144 plus minus 0,746 kurang dari 0. Maka P-min kurang dari 0 berarti garis kerja gaya desak bekerja di luar teras M sama dengan V dikali E, yaitu 124.400 kg sama dengan 3.514,4. Untuk E didapatkan 37,08, lebih besar dari 1/6 B. Dari rumus untuk menentukan jarak garis netral sama dengan X sama dengan 3 dalam kurung 0,5 dikali B kurang E sama dengan 3 dalam kurung 50 kurang 37,08. Didapatkan 35,79. Untuk Pmax-nya 2V dibagi 3B 0,5 di BE sama dengan 2P3 514,4 dibagi 300 kali 50 dikurang 37,08, mendapatkan hasil 1813 1,210. Misal trial dengan B sama dengan 110 cm, P sama dengan 3.514,4 dibagi 110 dikali 110 plus minus 124.400 dibagi 1/6 dikali 110 dikali 110 pangkat 2 sama dengan 0,297 plus minus 0,560. Untuk Pmax sama dengan 0,297 plus minus 0,560 sama dengan 0,857 kurang dari 1.210. Pmin sama dengan 0,297 dikurang 0,560 kurang dari 0. Berarti gaya desak bekerja di luar teras M sama dengan 124.400 sama dengan P dikali E yaitu sama dengan 124.400 dibagi 351,4 didapatkan 35,39. Dan Pmax sama dengan 2 dikali 3.514,4 dibagi 3 dikali 110 dikali 55 dikurang 35,39 mendapatkan 1080, yaitu sama dengan kurang dari 1210. Jadi cukup aman digunakan plat fondasi telapak ukuran 1,10 dikali 1,10 meter pangkat 2. Itulah penjelasan saya, presentasi saya mengenai tugas rekayasa pondasi menerus dan rekayasa pondasi telapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.